Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailia Pradista, NIM 2112062018, kelas D12, semester 3, Makul Perencanaan Pembelajaran SD, yang diampu oleh dosen Bapak Dwi Cahyadi Wibowo, MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang artikel yang berjudul Tantangan Menjadi Guru Profesional di Era 5.0. Langsung saja, tantangan yang dihadapi guru pada era 5.0 adalah yang pertama, kemampuan baca siswa rendah. Kemampuan baca siswa rendah ini hasil penelitian internasional. Kemampuan siswa-siswa Indonesia itu rendah, apalagi diperparah oleh kondisi kemarin yang lebih hampir 2 tahun kita memasuki masa pandemi, sehingga tambah memperparah rendahnya kemampuan baca siswa-siswa kita. Yang kedua, skor STEM di bawah rata-rata. Skor STEM ini yaitu skor dalam bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika Indonesia, yaitu masih di bawah rata-rata. Jadi berada di kedua terakhir yang harus menjadi pemikiran bersama para guru, bagaimana cara meningkatkan kemampuan anak-anak dan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bidang sains dan teknologi, engineering, dan matematika agar bisa bersaing dalam konteks global internasional, sehingga anak-anak kita bisa berbicara dalam level internasional. Lalu, tantangan yang ketiga yaitu terjadinya tren penurunan kemampuan. Tren penurunan kemampuan ini terutama diakibatkan oleh pandemi kemarin, sehingga selama lebih dari 2 tahun anak-anak kita belajar kurang efektif, sehingga terjadi penurunan kemampuan anak-anak, sehingga pembelajaran sekarang mungkin tidak bisa memaksakan target kurikulum. Kemudian tantangan yang selanjutnya yaitu prestasi capaian PISA masih rendah. Ajang-ajang prestasi siswa-siswa dalam ajang internasional kita masih rendah prestasinya dan masih di bawah rata-rata. Tantangan yang terakhir yaitu masalah pemerataan mutu. Jadi dari tahun 70-an, masalah pemerataan mutu masih belum bisa dipecahkan. Artinya, Indonesia terdiri dari berbagai pulau. Ada yang tinggal di perkotaan dan di pedesaan. Nah, mutu itu belum merata. Mungkin Jawa agak berkualitas, tapi boleh jadi ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, apalagi ke Irian Jaya itu terjadi penurunan mutu yang berbeda-beda dari satu ke yang lainnya. Sehingga masalah pemerataan mutu ini masih menjadi masalah nasional dan ini harus menjadi pemikiran bersama, terutama di kalangan para guru dan calon guru. Bagaimana kita bisa meratakan mutu untuk seluruh peserta didik yang ada di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga mereka bisa menikmati pendidikan yang berkualitas dan tentu saja bisa memiliki kompetensi minat minimal untuk hidup dan berkehidupan yang layak, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, kemudian selain tantangan-tantangan tersebut, ada pula karakteristik guru yang menghambat belajar siswa. Yang pertama, tidak memahami kebutuhan belajar siswa. Jadi guru itu harus memahami kebutuhan belajar siswa agar dia bisa mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa, tidak asal target kurikulum sehingga tidak nyambung dengan kebutuhan siswa. Jadi, bagi para guru dan calon guru, pahami kebutuhan belajar peserta didik. Mereka perlu apa untuk kehidupannya, mereka perlu apa untuk masa depannya. Itulah yang harus diberikan oleh guru. Hambatan yang kedua yaitu sering tidak hadir. Sering tidak hadir baik di luring maupun daring di kelas. Nah, yang ketiga yaitu cenderung menolak perubahan. Sekarang ini perubahan dilakukan secara terus-menerus. Kita masuk di era merdeka belajar. Ini tidak sedikit guru-guru yang menolak perubahan, tidak mau berubah. Kalau kata anak-anak sekarang, tidak bisa move on. Guru yang menghambat belajar kemudian yaitu tidak mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Buatlah persiapan belajar dengan baik untuk memandu pembelajaran yang efektif bagi seluruh peserta didik. Dan yang terakhir, guru yang menghambat belajar siswa adalah tidak fleksibel dalam pembelajaran.
tidak fleksibel dalam pembelajaran, sehingga seringkali memaksakan apa yang telah direncanakannya, walaupun tidak sesuai dengan kondisi dan situasi. Beberapa keterampilan dasar bagi guru agar dapat bersaing dengan teknologi, agar kita bisa hidup nyaman dengan teknologi, agar kita tidak tersisihkan oleh teknologi. Yang pertama adalah learning skills, yang kedua ada literasi skills, dan yang ketiga ada life skills. Learning skills yang pertama mencakup critical thinking. Critical thinking ini artinya kita harus mampu berpikir kritis dan membekali anak-anak dengan kemampuan berpikir kritis. Kemudian menjadi orang-orang yang kreatif dan mampu berkolaborasi, juga mampu berkomunikasi. Kemudian untuk literasi skills, yang pertama kita harus mampu untuk memperoleh informasi dengan cepat dan mampu mendayagunakan media dengan baik, dan juga mampu menggunakan teknologi dengan baik. Dan yang ketiga ada life skills. Life skills bisa bertindak secara fleksibel atau flexibility, kemudian mampu memimpin atau leadership, mampu memiliki berbagai inisiatif produktif, dan memiliki social skills atau keterampilan-keterampilan sosial yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi itulah beberapa keterampilan dasar bagi guru agar dapat bersaing dengan teknologi. Jadi bagaimana kita menentukan fokus? Fokus apa yang harus kita tentukan dan harus kita siapkan bagi para peserta didik agar mereka siap menghadapi masa depan mereka. Itulah tantangan utama yang dihadapi oleh guru-guru profesional dalam menghadapi 5.0. Harus ada perubahan yang dilakukan oleh para guru dan calon guru, terutama dalam kaitannya dengan pembelajaran. Apa yang harus diubah atau dari mana ke mana perubahan itu harus dilakukan? Perubahan pertama dari belajar sebagai kewajiban atau sebagai tugas menuju belajar menjadi pengalaman yang menyenangkan. Jadi, bagaimana peserta didik bisa belajar secara menyenangkan? Itulah yang harus dilakukan oleh guru pada saat mengajar. Kemudian berubah dari guru sebagai penyampai informasi atau penyampai pengetahuan menjadi guru yang bersifat sebagai fasilitator yang menginspirasi dalam kegiatan belajar. Perubahan yang selanjutnya yaitu berubah dari pendekatan yang homogen atau satu ukuran untuk semua menuju ke pendekatan yang berpusat pada siswa dan berbasis kebutuhan individu. Berubah dari kegiatan pembelajaran yang belum optimal memanfaatkan teknologi bagi guru dan para calon guru harus piawai dengan teknologi, karena saudara harus berubah menuju ke pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan bagaimana kita melakukan pembelajaran dengan mendayakan teknologi secara optimal. Kemudian perubahan selanjutnya yaitu berubah dari pemangku kepentingan bekerja dengan sistem sendiri menuju kerjasama antar pemangku kepentingan. Berubah dari program dan ekosistem didorong oleh pemerintah menuju ke pemangku kepentingan sebagai agen perubahan. Jadi tidak menunggu-nunggu lagi perubahan yang digulirkan oleh pemerintah. Lantas perubahan-perubahan lainnya apa yang harus dilakukan? Ini juga penting dilakukan oleh para guru. Yang pertama, dari banyak ceramah berubah menjadi sedikit ceramah. Siswa banyak mencari tahu. Kemudian berubah dari sering menyalahkan sehingga siswa kurang kreatif, berubah ke yang welcome terhadap siswa. Siswa bisa menjadi kreatif karena tidak takut salah, tidak takut disalahkan oleh gurunya. Berubah dari yang tidak memperhatikan siswa yang memerlukan motivasi, berubah ke memperhatikan siswa yang memerlukan motivasi. Dan kurang mendengarkan keluhan dan kebutuhan siswa yang khas, berubah ke mendengarkan keluhan-keluhan dan kebutuhan siswa yang khas, sehingga dia mampu memberikan jalan keluar dan pemecahannya secara optimal. Dan yang terakhir, berubah dari guru yang aktif ke guru yang kreatif. Jadi tidak hanya aktif, tapi menjadi guru-guru yang kreatif. Itulah beberapa perubahan-perubahan yang bisa dilakukan oleh guru di era 5.0 ini. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.